Shalom. Puji Tuhan. Oke, kita sama-sama mau bahas apa yang jadi pesan Tuhan buat kita semua ya pagi ini, di minggu ini. Pesan Tuhannya adalah gini, jangan biarkan musuh menipumu. Wow, jangan biarkan siapa? Musuh menipumu. Don't let the enemy deceive you. Ya. Rasanya Tuhan lagi memperingatkan kita terus nih. Ya, melalui pesannya minggu lalu, pesannya apa? Jangan melihat dengan mata yang salah. Kali ini Tuhan kasih pesan buat kita, saya Bapak Ibu dan Saudara, jangan biarkan musuh menipu. Jadi ini sebetulnya Tuhan lagi mengingatkan kita hati-hati, ya, jangan ceroboh, jangan gak waspada gitu. Karena musuh lagi bermain, ya. Kadang-kadang fokus pandangan kita kan lebih tertuju pada hal yang lain. Kadang-kadang saking kita sibuk dengan sesuatu hal selama sekian waktu, kita nggak sedikit orang percaya menganggap iblis udah seperti kayak nggak ada gitu. Nah, lewat pesan-pesannya kita diingatkan hati-hati, ini musuh bermain, musuh lagi mencoba mengambil keuntungan atas hidup orang-orang percaya. Ya. Nah, bersyukur Tuhan kasih kita pesan untuk membuat kita menjadi orang-orang yang waspada, jangan yang menganggap, bahkan kan ada denominasi yang mengajarkan bahwa udah gak ada peperangan rohani. Peperangan rohani itu dulu. Nah, bayangkan ada buat mereka jadi ya udah masing-masing aja gitu. Tapi ingat firman Tuhan ada mengatakan ya, perlengkapi diri kita dengan seluruh selengkap senjata Allah. Karena apa? Memang ada musuh yang bergerak dengan segala tipu muslihatnya. Makanya perlengkapannya kan dari ujung kepala sampai telapak kaki. Tuhan harus memperlengkapi diri Tuhan mau setiap orang-orang percaya memperlengkapi dirinya. Ya. Nah, biasanya orang kan akhirnya baru menyadari, aduh gua kena jebak, gua kena tipu, gua dikerjain itu kapan? Kalau udah kena, ya kan? Ya. Kalau udah dialami dulu gitu ya. Tapi biarlah melalui pesan-pesannya yang Tuhan berikan buat kita menjadi waspada dan jangan menjadi akhirnya selalu jadi korban gitu. Jangan ya. Oke, kita mau sama-sama buka ayat firman Tuhan yang menjadi dasar pesan Tuhannya adalah Yosua pasal yang ke-9 ayat 3-4. Yosua 9 ayat 3-4. Sebetulnya ini seluruh perikop. Tetapi penekanannya ada di sini. Ya, saya mau ajak kita baca sama-sama dua ayat ini. Sudah terpampang 1, 2, 3. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Joshua terhadap Jericho dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk, yang robek dan dijahit kembali dan seterusnya. Sebetulnya ini masih ada lanjutan. Tetapi minimal dari dua ayat ini kita tahu, oh ini kisah tentang Gibeon. Gibeon sebetulnya kan adalah penduduk bangsa di tanah Kanaan yang memang harus dibasmi, dibusnahkan. Tetapi mereka memakai akal. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara soal penipuan, jelas ini bukan barang baru. Ya. Penipuan itu barang lama. Penipuan itu sejak zaman Adam Hawa. Ya itu makanya sejak Alkitab lembar pertama ya penipuan akan udah terjadi di situ. Ya. Manusia jatuh ke dalam dosa karena apa? Kasus penipuan yang dilakukan si ular, si iblis. Ya. Dan penipuan demi penipuan kan terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Jadi modelnya intinya tetap sama, penipuan, tetapi dikemas di dalam berbagai kemasan seiring dengan perkembangan zaman. Zaman semakin modern, maka kemasannya mungkin semakin modern. Ya. Kalau kita masih ingat sekitar 10-20 tahun yang lalu kan banyak penipuan-penipuan, orang telepon ke rumah dan mengatakan bahwa anak bapak dan ibu ada di rumah sakit. Lah, harusnya kan di sekolah. Siapa pernah ngalami itu? Kami pernah ya, artinya nggak sedikit. Kami juga pernah dihubungi dari guru di sekolah, anaknya masuk rumah sakit, ini dan harus perlu biaya dan lain-lain. Ya nggak usah panik sih, telepon sekolah aja gitu. Wah anaknya ada kok lagi belajar gitu ya. Nah dulu itu sekitar 10-20 tahun yang lalu. Hari ini kalau orang mencoba lagi dengan itu mungkin orang udah banyak tahu. Nggak kali gitu ya. Nah hari ini penipuan Bapak Ibu Saudara berkembang. Ya ini bicara soal penipuan dulu. Hari ini penipuan berkembang mengikuti kemajuan zaman. Ya.
Bapak Ibu Saudara, menurut data, menurut data yang dikeluarkan oleh satu institusi ya yang bernama Vocal per tanggal 18 Maret 2025. Berarti baru ya. Dia tulis gini, ada 11 tren penipuan teratas. Jadi banyak penipuan, dia cuma menulis 11 teratas. Saya juga bingung kenapa nggak 10 teratas kan. Ini 11 teratas ya. Tren penipuan dan cara pencegahannya ya, tentunya kita nggak bahas itu. Saya cuma mau ngasih tahu. Nah, apa? Saya mau nanya nih. Dari 11 tren penipuan ya di 2025 teratas. Apa yang nomor 1? Seiring dengan kemajuan zaman. Ternyata gini, nomor 1 sampai nomor 11 sama tentang penipuan digital. Itu kalau kita punya gadget sangat rentan sekali untuk ditipu tiap hari. Salah satunya yang nawar-nawarkan tiap kali, yang nawar-nawarin ojol, nawarin pinjol. Itu salah satunya dari 11 itu. Salah WhatsApp atau menawarkan segala atau mengirimkan virus dan lain-lain, itu ada satu di antara 11 dan 11-nya itu tentang itu semua. Seiring dengan kemajuan zaman. Jadi kemasannya sekarang kemasan kemajuan zaman. Nah, kita nggak tahu nih yang ke-12 apa, tentunya berbagai penipuan ya. Oke, lanjut. Jadi, nah intinya adalah gini. Memang dari 1 sampai 11 tuh ada gimana langkah pencegahannya. Kemudian kebanyakan langkah pencegahannya hampir mirip sih. Para pengguna gadget nih harus menggunakan autentifikasi yang kuat untuk memastikan siapa yang ngirim atau pengiriman yang model seperti apa. Jadi kita dari pihak si pengguna gadgetnya harus teliti, harus cek autentifikasinya, ya, keautentikannya gitu ya. Nah sama. Yang dilakukan si musuh juga begitu, kita harus peka tajam untuk itu ya. Tadi contoh-contoh penipuan tentang hal-hal yang real yang dilakukan manusia terhadap manusia. Nah, kalau Tuhan kasih pesannya buat kita ya, kita tentunya Tuhan mau kita berhati-hati akan segala hal ya, karena si musuh ini akan masuk dalam banyak wilayah. Jadi berhati-hati dalam hal apa, baik yang dilakukan manusia maupun si jahat secara langsung ya. Misalnya si jahat bisa nggak? Bisa aja menipu dengan cara apa? Berbisik, membisikkan, udah kesian amat sih kamu, aduh sampai begitunya ya. Nah itu kan salah satu cara iblis menipu supaya hati mengasihani diri. Bisa nggak? Bisa ya. Berbagai tuduhan, tuh kan dulu juga gitu, nah kamu sekarang gitu, itu kan gara-gara kamu begini. Nah itu kan tuduhan-tuduhan. Menipu hati, terintimidasi ya dan lain-lain bisa. Jadi musuh itu bisa pakai melalui apapun dan siapapun ya. Dia bisa langsung atau melalui apapun dan siapapun. Ya, saya menangkap bahwa mengapa Tuhan banyak memberi peringatan buat kita hari-hari ini, karena gini. Hari-hari begitu banyak situasi-situasi yang terjadi, ya kan? Berbagai keadaan, berbagai kabar yang kurang enak akan membuat hati banyak orang menjadi terganggu. Nah, ketika orang percaya disuguhkan dengan berbagai kabar berita ini dan itu, gak sedikit kan nih hatinya terganggu, ya kan? Dalam keadaan inilah musuh akan mulai menjalankan tipu dayanya. Makanya tadi Yosua 9 ayat 3 dan 4 kan di situ dikatakan waktu Gibeon melancarkan tipu muslihatnya, itu Joshua dan bangsa Israel bukan lagi lemah. Apalagi lagi lemah gitu. Jadi bisa kita bayangkan, di tengah kondisi banyak orang yang berkecamuk, ada banyak orang hatinya begitu banyak keadaan. Ya, ada yang lagi tertekan, ada yang lagi tegang, cemas dan lain-lain. Apalagi dalam keadaan seperti iblis pasti akan bermain di situ. Nah ini Joshua dan orang Israel dalam keadaan prima. Makanya kita lihat Yosua 9 ayat 3. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Joshua terhadap Jericho dan Ai. Joshua dan bangsa Israel baru menang telak.
baru hatinya benar-benar berbunga-bunga. Menang atas Jericho, menang atas Ai, adrenalin masih tinggi, hati masih penuh dengan sukacita. Dan masih penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan. Dalam keadaan itu aja, musuh masuk di situ. Apalagi kalau misalnya Joshua dan bangsa Israel baru mengalami kekalahan sama Jericho, baru dihancurkan sama Ai. Oh ya apalagi. Artinya gini Bapak Ibu Saudara. Iblis nggak pandang keadaan kita. Mau lagi keadaan prima, mau ada lagi dalam keadaan lemah. Dia akan memperhatikan. Jadi di tengah keadaan yang seperti apapun, musuh akan memperhatikan dan mencari peluang atau celah untuk masuk memanfaatkan situasi yang terjadi. Entahkah situasinya situasi lagi hebat, lagi bagus, lagi menang, ataupun lagi di dalam situasi penuh dengan tekanan dan kecemasan. Ya. Jadi kalau kita mau perhatikan, apapun cara akan digunakan di setiap keadaan umat Tuhan. Ya. Dan kita bisa bayangkan kan seandainya tadi mereka dalam keadaan down apalagi. Ya. Nah jadi kalau dalam keadaan tertekan aja wajar kalau si musuh datang dengan segala tipu dayanya. Tapi ternyata enggak berlaku rumus seperti yang kita pikirkan. Oh kamu lagi down, hati-hati loh. Enggak, dalam keadaan apapun hati-hati. Setuju katakan amin. Di situ musuh akan bermain, ya, mencari peluang untuk masuk. Oke, ini menjadi pesan Tuhan buat kita. Melalui pesanan ini Tuhan mau kita sebagai orang percaya selalu dalam keadaan waspada. Tuhan mau kita sebagai orang percaya selalu dalam keadaan waspada. Bukan ketakutan ya, dalam keadaan waspada. Sadar dan berjaga-jagalah maksudnya. Bukan sekedar waspada secara jasmani saja. Tapi juga harus waspada sekaligus cerdik secara spiritualitas. Jadi kalau sadar secara waspada secara jasmani kan ya kita ngandelin mata, ngandelin panca indera kita dan lain-lain. Tetapi bukan cuma sekedar itu aja waspada. Rohani juga harus cerdik. Makanya ada istilah kecerdasan spiritual juga harus senantiasa terjaga. Ya. Dalam arti kata lain, dalam terjemahan sehari-hari, jangan bodoh, jangan lalai, jangan gak waspada. Ya. Iblis atau si musuh tetap akan selalu memanfaatkan setiap keadaan dari orang percaya, setiap keadaan dari orang percaya loh. Ya. Lalu menunggu saat yang tepat untuk melancarkan aksinya. Ingat apa yang dilakukan iblis setelah mencoba Yesus dan dia gagal mencoba Yesus. Apa yang dia lakukan? Alkitab mencatat, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripada Yesus dan menunggu waktu yang baik. Yesus aja dia coba dan dia kalah dan dia tunggu kesempatan selanjutnya. Apalagi manusia gitu ya. Emang iblis gak tahu siapa Yesus? Dia tahu sekali siapa Yesus. Nah ayat 1 dan 2. Oke, sekarang kita mau tampilkan ayat 1 dan 2. Dibuka dengan seperti ini. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan, di pegunungan, di daerah bukit dan sepanjang tepi pantai laut besar sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ayat 2. Bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Joshua dan orang Israel. Nah, kalau kondisinya seperti ini Bapak Ibu Saudara, mudah buat Joshua untuk mengenali musuhnya. Gabungan raja-raja dari berbagai daerah di tanah Kanaan itu bergabung untuk memerangi Joshua dan orang Israel. Musuh kayak gini jelas gak? Jelas, wih kelihatan nih ya. Dan mereka bergabung. Dan mereka juga mendeklarasikan dirinya, kami musuh, kami mau memerangi. Nah kalau kita berhadapan dengan musuh yang seperti itu, buat Yosua juga, itu mudah, itu musuh. Siap-siap perang ya, kita hajar mereka. Kalau musuh punya jurus seperti ini, kan mudah dikenali. Dan kita mudah bersiap-siap. Ya itu yang dikatakan the real enemy. Ya the real enemy artinya bukan artinya musuh yang sebenarnya, memang musuh yang sebenarnya, tetapi dalam arti the real enemy adalah musuh yang terlihat nyata.
Ya. Joshua dapat melihat musuh-musuhnya secara fisik. Ia dapat menghadapinya dengan bertarung 1 lawan 1, mau 1 lawan 2, 1 lawan berapa. Ya. Karena mereka adalah musuh yang nyata terlihat. Ya. Namun melalui ayat yang menjadi dasar tadi, ya, di ayat 3 dan 4, ada jenis musuh yang tampil dalam wujud yang lain. Nah ini yang susah dikenali. Bukan susah, yang gak mudah untuk dikenali. Nah kita orang percaya harus waspada. Ya waspada dalam segala jenis musuh juga. Tetapi dalam hal ini penekanannya hati-hati. Ada yang datang dengan tipu muslihat. Bangsa Gibeon sadar bahwa apabila mereka berhadapan langsung head to head dengan Joshua dan bangsa Israel, mereka tahu mereka pasti kalah. Jadi orang Gibeon ini lebih cerdik dari yang tadi bangsa-bangsa yang ada raja-raja bergabung itu. Karena dia tahu kan, Jericho aja dihajar, Ai aja dikalahkan. Ya, maka dia bertindak, maka apakah ayat 4? Kita lihat ayat 4. Maka dikatakan dalam ayat 4, di kalimat yang pertama, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Emang raja yang di ayat 1 gak pakai akal? Nah maksud akal di sini adalah orma. Orma adalah artinya memiliki kecerdasan sekaligus kelicikannya, craftiness atau cunning. Jadi bangsa Gibeon ini bertindak pakai akal liciknya, pakai tipu dayanya. Ya, kalau di NIV dikatakan dia menggunakan strategi untuk memenangkan peperangan. Jadi nggak asal maju begitu aja, tapi pakai akal nih, pakai cara. Kita harus punya strategi nih untuk masuk ke wilayah Joshua dan kawan-kawannya. Ya. Mereka pura-pura dengan cara apa? Mereka pura-pura memperlihatkan diri mereka kepada Israel bahwa mereka bukanlah suatu ancaman. Kalau raja-raja yang tadi bergabung kan memperlihatkan diri, kami musuh. Wah itu ancaman. Nah Gibeon bilang, wah Joshua mah gak bisa digituin. Harus punya strategi. Maka mereka pakai akal dalam tanda kutip, pakai kelicikannya. Ya. Mereka memperkenalkan diri bahwa kami ini bukan musuh, kami ini teman. Bahkan mereka datang kepada Joshua dan berkata, kamilah hamba-hamba. Ya. Kami datang dari jauh, pakaian juga robek, gitu ya. Kasut juga rusak, ya segala macam hal-hal yang minta dikasihani. Kami itu bukan ancaman, ya. Makanya ayat 4 ya, saya baca lagi. Maka mereka pun bertindak dengan memakai akal, mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk, semua pakai yang buruk-buruk supaya apa? Supaya orang kasihan. Yang robek dan dijahit kembali, terus ayat 5-nya, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk, semua yang buruk-buruk ya. Untuk dikenakan oleh mereka. Sedang segala roti bekar mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Mereka bikin sedemikian rupa diri mereka supaya Joshua dan kawan-kawannya percaya. Oh ya, kasihan deh. Maka ayat 15, Joshua lalu mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjiannya. Waduh, ini fatal ini. Mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka. Bahwa ia akan membiarkan mereka hidup dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Wow. Nah seperti inilah cara musuh akan mencoba masuk dan mencoba menyelusup ke dalam kehidupan orang-orang percaya dengan cara yang musuh udah tahu akan kelemahan dari masing-masing orang-orang percaya. Musuh tahu karena musuh gini. Iblis memperhatikan, oh model ini kelemahannya di sini nih, si A di sini, si B kelemahannya di sini. Maka dia akan menggunakan cara yang licik tadi. Dia akan menggunakan akal dalam tanda kutip. Ya. Mungkin masing-masing cara berbeda satu dengan yang lain. Buat Yosua nih, Yosua mah kalau digini nih kena dia gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi apa yang harus kita lakukan? Ya. Ketika Tuhan kasih pesan ini, karena peringatan nih, artinya
ada segala akal-akalan dalam tanda kutip si musuh untuk mencoba menyelusup dan masuk. Apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi segala tipu muslihat musuh yang akan mencoba menyelusup masuk ini? Ya, beberapa di antaranya, minimal ada 2. Yang pertama, sadari dan bangun sisi lemah kita. Sadari dan bangun sisi lemah kita atau di wilayah mana kita sering membuka celah. Bangun di situ. Seperti Nehemia kan kalau melihat tembok Yerusalem banyak robohnya ya diperbaikilah supaya berdiri kembali misalnya gitu ya. Nah, sadari dan bangun sisi lemah kita atau di wilayah di mana kita sering buka celah. Yosua 9 ayat 13-14. Wah, inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru. Oh, ini belum ya. Ditambah pula kan, begitu banyak data yang disodorkan oleh bangsa Gibeon ini. Lihat tuh kirbat anggurnya juga robek, udah jelek. Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya. Tapi lihatlah telah robek dan inilah pakaian dan kasut kami. Semuanya telah buruk-buruk. Karena perjalanan yang sangat jauh itu. Nah 14. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Ini fatal. Ya. Berbicara soal sisi lemah. Setiap orang tentu punya sisi lemah. Ya. Terutama sisi lemah di mana dulu kita pernah hidup di dalamnya. Atau bahkan pernah jatuh di dalamnya. Kenali bagian itu. Kalau dulu banyak jatuhnya, kenali bagian-bagian itu. Gitu ya. Kalau dulu jatuh di satu hal, berjaga-jagalah juga di bidang itu. Ya. Kenali bagian itu dan perkuatlah terus. Kalau saya ditanya tahu nggak dulu saya lemah di mata? Tahu banget. Tahu banget. Dan jangan bermain-main lah. Udah perkokoh, udah gitu jangan main-main lagi di bilas itu gitu. Karena iblis tidak akan bersusah-susah mencari pintu untuk masuk atau menyelusup masuk ke dalam kehidupan orang percaya. Iblis gak akan susah-susah kok. Apa yang dia lakukan? Dia akan duduk-duduk dalam tanda kutip. Dia akan duduk-duduk memperhatikan sisi lemah orang tersebut. Mencoba memancing-mancingnya. Lalu menunggu saat yang tepat untuk masuk. Orang dia nongkrong. Memperhatikan. Seperti orang Gibeon kan. Iblis mencoba untuk bikin nyaman dulu kan. Yosua dan orang Israel kan. Dia memperkenalkan diri bukan sebagai sesuatu yang menakutkan. Tapi sebagai sesuatu yang orang-orang yang datang dalam keadaan lemah dan belum apa-apa. Inilah kami hamba-hambamu. Belum apa-apa datang dengan kayak udah nyosor gitu. Udah nyerahlah. Terimalah kami. Kenapa? Mereka tahu ini strategi yang pas untuk keadaan Joshua dan orang Israel pada waktu itu. Maka mereka pakai cara ini. Jadi hal yang sama musuh juga akan lihat nih. Masing-masing dari kita nih enaknya masuk di bagian apa nih. Mereka tahu, dia kan pengamat. Ya. Oke. Sebetulnya kalau diingat-ingat survei Komsel minggu lalu tentang apa sisi lemah dari masing-masing kita waktu kita memandang sesuatu. Ya. Sebetulnya saya jadi teringat kan. Waktu minggu lalu kan disurvei buat yang Komsel. Ya. Kalau yang nggak Komsel ya nanti ya, enggak, you nggak datang, you nggak tahu. Ya. Oke. Buat yang ikut Komsel, dulu minggu lalu ada pertanyaan. Kelemahan apa waktu pandangan mata kita tertuju akan sesuatu hal? Apakah mudah tersentuh, mudah terharu, mudah cemas, atau mudah terbakar emosinya? Kan kemudian dilakukan survei kan? Dan jawaban-jawaban dari survei itu kan saya gabung. Akhirnya saya ketemulah suatu data statistik, prosentase. Apa yang terbanyak? Ya betul, yang terbanyak adalah mudah tersentuh, orang percaya tuh mudah tersentuh. Tersentuh aja bukan hal yang negatif. Tapi mudah tersentuh ini berhati-hati. Ya. Mudah tersentuh dalam artian gini, hati yang mudah tergugah ketika melihat ada pemandangan yang menyentuh hati lalu kemudian memberikan sesuatu begitu saja tanpa ada pertimbangan matang.
Berapa banyak orang percaya kan model kayak gini kan banyak sekali. Sehingga orang muda memanfaatkan dirinya untuk keuntungan tertentu. Orang percaya banyak sekali. Yang kedua, apa? Terbanyak kedua. Terbakar emosi. Wah, jadi orang percaya tuh minimal dua ini ya. Saya mau yang ketiga nanti jadi kelamaan ya. Pokoknya keduanya itu. Oke, apabila kembali ke kisah Joshua dan bangsa Israel. Kelihatannya bangsa Gibeon memanfaatkan Joshua dan segenap bangsa Israel dari sisi di mana ia tahu bahwa bangsa ini hatinya mudah tergugah. Apabila melihat pemandangan yang datang dari perjalanan, orang yang datang dari perjalanan jauh, pakaiannya buruk, kirbat anggurnya buruk, kasutnya buruk, segala pakai yang buruk-buruk. Dan sebagainya demi untuk mendapatkan belas kasihan. Lalu ditambah mereka datang dengan memuji-muji Allah Israel. Kami sudah lama dengar kehebatan Allahmu. Ini beda sama Rahab ya. Rahab karena memang dia apa adanya. Kalau ini kan dengan maksud untuk mencari simpati. Wah, Allah kalian hebat. Mengeluarkan kalian dari Mesir dan lain-lain. Dan apalah kami ini hamba-hamba. Wah, itu Joshua dan bangsa Israel pada waktu itu melihat si pemandangan bangsa Gibeon, hatinya kelepak-kelepak semua. Tersentuh banget. Dan bayangkan, mereka membuat perjanjian atas dasar belas kasihan. Betapa lemahnya, ya. Berapa banyak orang percaya membuat keputusan penting yang pertimbangannya hanya berdasarkan kasihan. Saya banyak memperingatkan para pasangan-pasangan yang mau nikah, pastikan fondasi kalian nikah bukan karena dasar kasihan. Ada sekitar hampir 10 fondasi lemah yang jangan dijadikan dasar untuk nikah. Dan salah satunya adalah kasihan. Kasihan Pak, udah lama pacaran, nanti bunuh diri. Berapa banyak hari ini? Saya nggak tahu ya, belum disurvei nih. Berapa banyak hari ini yang udah nikah pasangan-pasangan yang dulu jadian gara-gara kalau nggak jadi pengen bunuh diri, pengen mati aja. Dan lihat hari ini berapa lemah, berapa kokoh yang terjadi kalau fondasinya itu. Dan 3 hari kemudian, setelah bangsa Israel mengikat perjanjian dengan Gibeon, barulah mereka menyadari. Setelah bikin perjanjian, setelah ambil keputusan penting. 3 hari kemudian baru ketahuan. Aduh. Mestinya kan gini. Ketahuan dulu. Lalu jangan buat perjanjian. Berapa banyak buat perjanjian dulu. Baru mereka menyadari bahwa ternyata Gibeon tidak datang dari jauh. Mereka juga tinggalnya nggak jauh-jauh. Mereka juga adalah penduduk-penduduk yang ada di situ. Di tempat di mana bangsa Israel lagi berada pada waktu itu. Ternyata Gibeon berasal dari situ. Dan mereka baru nyadar setelah membuat perjanjian. Ya. Apa sih keuntungan dari perjanjian yang mereka buat tersebut? Penduduk asli yang seharusnya dimusnahkan, akhirnya mereka menjadi hidup bersama. Bahkan mereka karena udah bikin perjanjian, mereka mendapat proteksi dari Joshua dan bangsa Israel. Dan mengalami pemeliharaan dari bangsa Israel. Dan sekali bikin perjanjian, maka mereka konsekuen dengan isi perjanjian itu. Kadung buat. Udah kadung nikah Pak, gimana? Gitu ya. Bukankah ini gak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan? Buat bangsa Israel, buat umat Tuhan. Nah hari ini, musuh akan mencoba masuk dengan memanfaatkan kelemahan atau ketidaktelitian umat Tuhan. Caranya bisa berupa apa aja. Nah, bagian kita adalah perkuat pertahanan kita atau wilayah kelemahan kita. Bagian kita perkuat. Ya. Bagi anak muda yang memiliki hati yang tidak tegaan, berhati-hatilah. Ya. Karena akan ada lawan jenis yang akan jual cerita sedihnya. Karena akan ada lawan jenis yang menjual drama tragisnya demi untuk memikat kalian atau mendapatkan simpati kalian.
Banyak yang jual cerita sedih, banyak sekali. Banyak drama-drama di luar sana. Seharusnya banyak kriteria yang harus menjadi bahan pertimbangan kalian sebelum masuk ke dalam pilihan kalian. Banyak kriteria-kriteria yang harus menjadi bahan pertimbangan kita. Khususnya tanda-tanda yang Tuhan nyatakan. Jangan buta akan hal tersebut. Ini urusan seumur hidupmu. Membangun sisi lemah wilayah kehidupan kita hari ini adalah suatu keharusan. Bukan cuma anak muda aja. Buat seluruh orang percaya. Bangun sisi lemah wilayah kehidupan kita hari ini itu suatu keharusan. Ini bukan soal mau dan gak mau. Bukan soal nyaman gak nyaman. Pasti gak nyaman. Kalau memperkokoh sesuatu itu. Bukan pilihan. Sama halnya dengan membangun otot. Wah, sedikit pengetahuan nih. Sama halnya dengan membangun otot. Ini bukan soal apakah mau jadi binaragawan atau enggak. Kan binaragawan ya panggilan seseorang untuk masuk ke bidang segitu. Tapi membangun otot hari lepas hari. Itu kewajiban semua orang. Loh, kok Pak ngomong soal otot nih? Sejak usia 30 tahun. Apabila tidak kita bangun itu otot, maka setiap 10 tahun otot itu akan menyusut 5-10%. Ini yang namanya sarkopenia. Sarkopenia adalah keadaan di mana massa dan fungsi otot manusia mulai menyusut sedikit demi sedikit mulai umur 30 tahun. Jangan pikir umur 30 tahun tenang. Masih lama ke 70, masih lama ke 50. Enggak. Otot mulai menyusut kalau nggak dibangun, kalau nggak dilatih dari umur 30 udah menyusut. Bayangin hari ini umur berapa? Misalnya 50, 60. Udah berapa puluh persen itu yang menyusut. Ya. Makanya nggak sedikit kan. Umur 50, 60 kemudian jalannya udah kayak kakek-kakek kan. Mulai gitu. Mulai boyot. Ya bukannya so jago ya. Tapi saya ternyata ya penting loh. Bukan soal untuk mau jadi atlet terkenal atau enggak. Tapi ini kan perjalanan kita masih panjang. Urusan yang Tuhan mau percayakan masih banyak gitu. Ya jangan usia fisik kita lebih tua dari usia kita gitu. Usia fisik kita harus lebih muda dari usia kita usia kita saat ini. Dengan apa? Jangan bangun otot. Nah artinya gini, kalau kita tahu itu sisi lemah kita yang harus kita bangun otot itu gak nyaman. Maka waktu misalnya lagi nonton TV, ya sambil bangun otot. Bukan sambil nyemil segala macam. Nah, membangun sisi lemah wilayah yang kita tahu bahwa ini wilayah lemah kita. Itu gak nyaman, tapi itu harus. Ya. Jadi hal yang sama, bangun sisi lemah kita secara ekstra. Ya, bangun sisi lemah kita secara ekstra, dorong diri kita untuk menguatkan iman kita, itu mah harus terus. Tadi gambarannya adalah waktu bangun otot yang juga bukan sesuatu yang nggak penting, itu sesuatu yang harus dilakukan juga. Ya, Pak, aku kan nggak tahu sisi lemah kita aja, ampun masa nggak tahu sisi lemah kita? Tanya pasangan kita sisi lemah, tanya pasangan kita, dia akan kasih satu list sisi lemah kita. Karena pasangan kita harusnya orang yang jujur. Tanya anggota keluarga kita, apa sisi lemah kita? Dia akan tulis, dia akan sebutkan satu persatu. Atau kalau enggak ikut survei di Komsel. Kalau datang ke Komsel. Jadi itu kita berlatih jujur, bukan jadi ngejaim. Ya kecuali ngejaim saya juga nggak tahu ya. Tetapi belajar jujur sama diri sendiri. Apa sih sisi lemah kita? Apa yang harus kita bangun? Apa harus kita kuatkan? Ya. Jangan membuat istilahnya gini, jangan bikin rohani kita menjadi sarkopenia. Menyusut hari lepas hari, menyusut 10% setiap tahun. Oh itu mau otot. Jangan, ya istilahnya jangan bikin rohani kita terus menyusut karena nggak bangun. Ya. Dan kita juga bantu anggota keluarga kita. Ya. Sekiranya ada di dalam anggota keluarga kita yang ada dalam keadaan lumpuh.
Akibat sarkopenia yang berkelanjutan akhirnya menjadi lumpuh dalam tanda kutip rohaninya. Tolong dan selamatkan. Jangan juga nggak jujur. Jangan melihat oke-oke aja. Ya. Apalagi kalau kita pelayan Tuhan, harusnya kita orang tajam di situ. Ya. Orang nih, ini ada satu prinsip nih, orang yang nggak tegas sama dirinya, biasanya juga nggak tegas juga terhadap banyak hal. Itu yang pertama. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi segala tipu muslihat musuh yang akan mencoba menyelusup masuk? Yang tadi, sadari dan bangun sisi lemah kita. Atau di wilayah mana kita sering buka celah. Yang kedua, sadari bahwa ada yang lebih penting dari sekedar yang terlihat oleh mata jasmani. Jadi ini berbicara tentang prinsip kebenaran firman Tuhan. Prinsip. Jadi bukan hal jasmani aja. Perhatikan yang rohani. Prinsip kebenaran firman Tuhan. Yosua 9 ayat 15. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka. Bukan berteman aja loh. Mengadakan persahabatan dengan mereka. Dan mengikat perjanjian dengan mereka. Bahwa ia akan membiarkan mereka hidup. Dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Wow. Dan kita tahu orang zaman dulu kan. Sekali mengikat perjanjian, sekali bersumpah, mereka pegang. Makanya ketika Gibeon kan diserang sama raja-raja. Joshua berkewajiban untuk tolong Gibeon. Karena apa? Udah kadung mengikat perjanjian. Oke, bukan itu yang saya mau bahas. Ada survei lagi. Sebuah survei dilakukan kepada sejumlah anak-anak Tuhan. Hari-hari ini tentang kriteria akan pasangan hidupnya. Tidak sedikit yang menjawab bahwa menikah beda kepercayaan tidak menjadi masalah bagi mereka. Ini menyedihkan. Tidak sedikit yang menjawab bahwa menikah beda kepercayaan tidak masalah. Bukan berteman dengan beda kepercayaan, kemudian kan di dalam pertemanan kan kita bisa menjelaskan kan, kita bisa memenangkan misalnya. Tetapi mereka siap untuk menikah beda kepercayaan yang artinya siap berpindah kepercayaan. Ini survei anak-anak muda, anak-anak Tuhan. Ya. Artinya buat mereka pindah kepercayaan itu enggak masalah. Ya. Yang penting suka sama suka. Dan parahnya bukan cuma kriteria suka sama suka. Kriterianya kadang gini, yang penting ada yang suka Pak. Bahayanya enggak kayak begitu. Ada yang mau juga udah syukur. Jadi mau diapain kayak mau iyalah tinggal pindah keluar dari Kristen sih susah. Apa susahnya? Kadang-kadang ya ampun itu udah bukan pertimbangan. Bukan pertimbangan yang penting lagi. Betapa, nah makanya kalau ada yang nanya kenapa rapat tiba-tiba hari Rabu. Ya bukannya sebetulnya bukan tiba-tiba saya lagi mencari waktu yang tepat. Tetapi salah satu yang saya mau bahas adalah tentang ini. Ini adalah darurat yang terjadi. Jadi kriteria pemilihan sudah bukan atas dasar apa yang Tuhan sudah tetapkan. Melainkan atas dasar apa yang mata jasmani suka dan atau hati suka. Kriterianya cuma itu. Dan ini juga bukan hanya terjadi buat anak-anak muda. Buat orang-orang yang sudah menikah pun harus diingatkan lagi. Karena ternyata tidak sedikit orang yang sudah menikah juga lagi cari. Ya ampun. Kristen Pak, Kristen. Sampai saya perlu mengingatkan, kamu kan istri orang. Kamu kan suami orang. Kamu kan udah berumah tangga. Mengerikan nggak? Mengerikan. Oke lanjut. Keputusan Joshua dan bangsa Israel mengikat perjanjian dengan suku Gibeon sudah bukan lagi atas dasar apa yang Tuhan sudah tetapkan. Melainkan apa yang mata jasmani lihat. Bukan, udah bukan apa yang Tuhan tetapkan, tapi berdasarkan apa yang mata jasmani lihat dan apa yang menggugah hati mereka waktu mendengar drama sedih Gibeon yang datang dari jauh dengan segala barang yang rusak-rusak, yang buruk-buruk ada di yang mereka kenakan. Nah pemilihannya berdasarkan apa yang mereka lihat dan ya ampun kasihan amat gitu. Itulah dasar
keputusan dilakukan oleh Joshua. Ya. Melihat roti dingin dan pakaian sobek. Joshua tergugah dengan roti dingin, baju sobek yang dipakai oleh Gibeon yang dibikin sengaja lusuh seperti itu. Ini sesuatu yang menyedihkan, ya. Hari-hari ini pertimbangan tidak sedikit orang percaya sudah sedemikian downgrade-nya. Ini bicara umum loh, ya. Mestinya di sini nggak ada. Perkataan Tuhan atau perintah Tuhan sudah disetarakan dengan pendapat kita atau dengan apa yang kita rasakan. Ini menyedihkan. Perkataan Tuhan disamakan pertimbangannya dengan, ya tapi kan kesian Pak. Tapi ini ada perkataan Tuhan. Ya kalau kesian. Firman Tuhan jelas kuduskan hari Sabat. Tapi kalau aku masih ngantuk buat apa? Ayo mau apa? Kalau aku nggak mau pergi. Kadang-kadang disetarakan. Jangan kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Itu perintah Tuhan, firman Tuhan. Kalau aku suka mau apa? Disetarakan sama apa yang hati mau. Jadi betapa sebetulnya firman Tuhan ya ditarik turun. Dan disamakan dengan kriteria kita. Tinggal kita milih nih. Mau firman atau mau diri sendiri. Ya ampun, ini menyedihkan. Ya. Kembali ke Joshua. Apakah Tuhan pernah memerintahkan bangsa Israel melalui Musa atau melalui Joshua untuk tidak boleh mengikat perjanjian dengan bangsa lain? Pernah nggak Tuhan suruh? Pernah. Mari kita buka Keluaran 23. Ayat 32. 33. Tuhan pernah bilang sama Musa. Dan Joshua ada di situ. Janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka atau dengan Allah mereka. Mereka tidak akan tetap diam di negerimu supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada Allah mereka. Sebab tentulah hal itu menjadi jerat bagimu. Tuhan udah jauh-jauh hari kasih peringatan kepada Musa. Apakah Joshua ada? Joshua ada. Bahkan di kitab Ulangan 7 ayat 2. Tuhan melalui Musa kasih ingat lagi itu bangsa Israel di mana Joshua waktu itu sudah siap-siap menjadi pemimpin bangsa Israel. Ulangan 7 ayat 2. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, si penduduk-penduduk itu. Sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Perintahnya jelas, Tuhan yang bicara. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka. Dan janganlah engkau mengasihani mereka. Jelas sekali perintah Tuhan. Tapi kemudian perintah Tuhan hanya dikalahkan dengan, ya kan Pak, tapi kasihan. Mereka lusuh, pakaiannya sobek, sepatunya rusak, rotinya dingin. Kalau aku mau nolong mereka, mau apa? Nah, akhirnya perintah Tuhan menjadi di downgrade. Hanya sebuah pilihan aja. Perlu atau nggak perlu nih lakukan gitu. Oleh sebab itu hari-hari ini maka kita harus kembali menghargai firman Tuhan, perintah Tuhan. Kemarin waktu membahas, minggu lalu lagi membahas pesan Tuhan. Ada kan ya salah satu dari kita ya, saya juga lupa. Yang membahas tentang Lot dan Abraham waktu memilih, siapa ya? Saudara Marbun ya, atasnya apa? Marbun ya kalau nggak salah. Mengambil dari kisah Lot waktu sama Abraham. Pada waktu mereka punya domba semakin banyak, gembala-gembala mereka kerepotan akhirnya ada perselisihan antara gembala Lot dan gembala Abraham sampai akhirnya ya udah kita putuskan untuk berpisah. Dan Abraham memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih terlebih dahulu. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Nah, kemudian apa yang Lot lakukan kan? Lot melayangkan pandangannya. Dan diarahkan kemana? Dilihatnya lembah Yordan. Banyak airnya seperti taman Tuhan katanya. Ya. Maka dipilihlah lembah Yordan sama Lot. Berdasarkan pertimbangan apa yang dilihat dari mata. Betul sih daerahnya subur. Daerahnya seperti, wah tamannya indah. Makanya disebut kayak taman Tuhan. Tapi lihat kan kita tahu endingnya kayak gimana. Hancur-hancuran hidupnya kan, ia dan seisi keluarga.
Maka bangsa Amon dan Moab itu lahir dari Lot. Gara-gara si anak-anaknya menyetubuhi ayahnya. Nah sekarang pertanyaannya gini. Mengapa Abraham begitu berani membiarkan Lot pilih lebih dulu? Kan Lot bisa pilih apa aja. Kan tadi dia pilih lembah Yordan. Ternyata baru tahu, waduh salah. Tapi bagaimana kalau Lot yang diberikan kesempatan terlebih dahulu memilih yang kemudian sebetulnya menjadi bagian Abraham? Apakah endingnya akan jadi bagus kehidupan Lot? Belum tentu. Ingat, tepat atau tidaknya pilihan bukan semata-mata karena apa yang mata lihat. Namun apakah ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Mau Lot pilih yang kiri, mau Lot yang pilih kanan, kalau dia nggak menyertai Tuhan, apapun pilihannya, endingnya pasti sama. Buat Abraham yang memberikan kesempatan kepada Lot untuk pilih dulu, buat Abraham gini, silakan Lot mau pilih kemana aja, kalau aku bersama Tuhan, di tempat yang terburuk pun aku bersama Tuhan. Dan Tuhan bisa ubah itu semua, waktu aku tangkap apa yang menjadi maksud Tuhan. Wow, ini luar biasa. Dan Lot memilih hanya semata-mata berdasarkan apa yang mata lihat. Pernah lihat gak setelah perpisahan Lot dengan Abraham, pernah gak Alkitab catat Lot bangun mesbah kepada Tuhan? Lot gak pernah lagi bangun mesbah. Tapi kan dulu dia bangun mesbah, ya karena ada Abraham. Saya pernah dulu jelasin ini. Tapi kan waktu Abraham bangun mesbah, kan Lot ada di situ. Nah makanya gini, kita harus hati-hati. Mungkin kita bangun mesbah sama anak-anak dan anak-anak ikut bangun mesbah. Tapi apakah setiap masing-masing anggota keluarga terkoneksi dengan Tuhan? Kan ada yang cuma ikut hadir doang. Hadir. Yang penting mama papa senang aku hadir. Yang penting anak istri senang aku sudah hadir. Kalau kata suami. Tapi apakah ada koneksi sama Tuhan? Kan itu pertanyaan yang seharusnya itu yang ditekankan. Ketika Lot pisah dari Abraham, maka Lot meskipun dia memilih wilayah yang dahsyat, hidupnya jadi nggak dahsyat. Sebaliknya Abraham, dia pilih sisanya. Tapi karena bersama Tuhan, maka lihat apa yang terjadi. Sesuatu yang luar biasa. Ya. Jadi bagi Abraham, di wilayah manapun nggak masalah. Karena bagi Abraham yang terpenting adalah berjalan bersama Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara. Pesan Tuhan buat kita ini sedang memperingatkan bahwa sebetulnya iblis sedang menyamar sebagai malaikat terang. Ada topeng yang ia sedang kenakan, seperti Gibeon lagi mengenakan topeng untuk mengelabui orang-orang percaya. Pertanyaannya gini, apakah orang percaya memilih dan membuat keputusan hanya berdasarkan pandangan mata semata-mata atau kisah sedih yang menyentuh hati, atau karena pertimbangan Tuhan? Itu yang penting. Yang mau terus bangun hubungan dengan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai patokan, sebagai panduan buat kita. Yang mau katakan amin. Yang mau kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.